Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja GPIB Jemaat Sion Jahap, Tenggarong, maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dela Telembanua SSI Theo. Ungkapan syukur dari kami umatmu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dan kesaksian tentang dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya dalam dan memulai Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan ketika duka membawa banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap, walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat pertama Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPGPB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang di titik peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup
pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab surat 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu
dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Tidak terasa kita telah memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan merayakan syukur HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Bapak Ibu saudara, pembacaan kita pada sore ini terambil di dalam surat pertama Petrus. Surat pertama Petrus ini adalah surat yang bersifat umum. Artinya surat pertama Petrus ditujukan, dialamatkan, dituliskan bukan hanya kepada satu jemaat atau satu pribadi seseorang, tetapi surat ini dialamatkan kepada jemaat-jemaat di wilayah yang sangat luas. Kalau kita lihat pasal 1 ayatnya yang ke-1 atau pertama, dikatakan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi dialamatkan kepada jemaat-jemaat di wilayah yang sangat luas. Rasul Petrus menyapa mereka sebagai orang-orang pendatang, sebagai orang-orang perantau. Mereka ini adalah orang-orang yang baru menjadi Kristen. Mereka baru saja mengalami peralihan dari masa yang lama kepada masa yang baru. Oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan di dalam pasal 2 ayat 2, digambarkan mereka diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir. Mereka juga digambarkan sebagai umat Allah yang baru. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, baru saja mereka menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, mereka sudah diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan juga penganiayaan. Mereka hidup dan berada pada situasi, kondisi atau keadaan masyarakat dan penguasa yang menolak kehadiran kekristenan pada waktu itu. Bahkan baik penguasa dan masyarakat setempat memusuhi dan juga menganiaya mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka harus menderita penganiayaan? Apa sebenarnya persoalannya sehingga mereka harus menderita dan dianiaya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu semua terjadi dan harus mereka alami justru karena mereka beriman kepada Kristus Yesus, karena mereka
sudah menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan, baru saja menjadi Kristen, baru saja masuk menjadi pengikut Kristus, mereka sudah diperhadapkan dengan penderitaan dan aniaya yang sangat kejam. Pada saat itu mereka sudah ditempa dengan berbagai macam pencobaan karena iman mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah jadinya iman mereka? Pasti dapat goyah karena sesuatu yang mereka alami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu surat pertama Petrus ini ditulis dengan maksud dan tujuan untuk menghibur dan meyakinkan umat akan isi iman mereka. Rasul Petrus mengingatkan dan menguatkan mereka bahwa segala penderitaan mereka tidak akan membuat mereka kalah, karena kekuatan iman mereka terletak atau berpusat pada Kristus. Kristuslah yang menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya, sehingga mereka harus terus bertekun, berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Mereka juga harus tetap setia kepada Kristus, kendali mereka harus menghadapi berbagai macam penderitaan sekalipun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meyakinkan iman mereka, hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Rasul Petrus untuk memberi penghiburan dan pengharapan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan pada saat itu. Yang pertama, Rasul Petrus menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Itu Bapak Ibu bisa melihat pada ayatnya yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sederhananya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Artinya, keberadaan mereka sebagai umat yang baru sangat berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Mereka bukanlah orang biasa, namun mereka adalah orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Allah. Ya Bapak Ibu saudara, kalau dikatakan orang-orang pilihan, berarti orang yang dikhususkan, orang yang sangat istimewa untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, Tuhan Allah mempercayakan umat yang baru ini untuk melakukan apa yang sesuai dengan rencananya. Dan umat yang baru ini, mereka yang adalah orang-orang pilihan Allah, mereka harus berbeda dengan dunia ini. Bukan diukur dari penampilan luarnya saja, tetapi mereka harus berbeda dari cara hidup mereka sehari-hari. Sebagai orang-orang pilihan Allah, mereka harus memiliki standar yang tinggi, khususnya standar moral. Ya, banyak keluarga-keluarga orang percaya yang seharusnya mereka dikhususkan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, namun pada akhirnya rumah tangga orang-orang percaya mengalami kehancuran karena perselingkuhan. Banyak anak-anak muda, generasi penerus gereja, tonggak gereja, yang seharusnya
melakukan hal-hal yang positif dalam karya hidupnya di masa mudanya yang masih kuat dan sehat, tetapi justru mereka hidup terikat dalam seks bebas, narkoba, sehingga bagaimana mereka bisa memperoleh masa depan yang cerah kalau kehidupan atau gaya hidup, pola hidup mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang baru saja menjadi Kristen adalah Rasul Petrus meyakinkan mereka bahwa hidup mereka sebagai orang-orang pilihan Allah selalu dipelihara di dalam kekuatan Allah sampai pada akhir zaman. Itu Bapak Ibu bisa melihatnya pada ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ketiga, hal apa saja yang dilakukan oleh Rasul Petrus untuk menguatkan, menghibur iman jemaat pada saat itu? Mereka harus tetap bergembira, bersukacita, tak kala mereka harus menghadapi berbagai macam pencobaan. Umat tidak boleh sedih, umat tidak boleh putus asa, umat tidak boleh lemah dalam iman terhadap apa yang mereka alami. Sebab semua itu untuk membuktikan kualitas iman mereka. Semua pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup mereka untuk memurnikan iman dan kesetiaan mereka kepada Allah. Mau melihat sejauh mana mereka setia kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara, inilah yang memang tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan saja pada saat suka dan senang kita mengikut Dia, dalam keadaan duka, menderita, bahkan juga dalam keadaan kesukaran, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh undur dari iman kita. Kita tidak boleh meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga dikatakan bahwa ketika kita menghadapi pencobaan hidup ini, semua itu untuk melihat kadar kemurnian iman kita, kualitas iman yang kita miliki. Harus terlebih dahulu diuji dengan api, derita, dan sengsara, sehingga ketika kita mampu menghadapinya, mampu menjalaninya, tentunya ujian kehormatan dan juga kemuliaan dari Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita, seperti kisah Ayub. Karena ketaatan kepada Allah dalam penderitaan yang berat, ia menang menghadapi semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, khususnya para muda-mudi, kalian adalah generasi penerus tonggak gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara tetap melakukan panggilan Tuhan sesuai dengan talenta yang saudara-saudara miliki. Karena ketika saudara-saudara dipilih sebagai anak-anak Tuhan, maka saudara pun harus memenuhi panggilan saudara dan melakukan pengutusan dari Allah dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Apalagi kita sebagai kaum muda yang masih mempunyai kesempatan dan juga kekuatan dari Tuhan.
Kaum muda dipilih untuk dipersiapkan oleh Allah memasuki era yang baru. Apakah suasana tersebut menyenangkan sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak menyenangkan sekalipun, yakinlah dan percayalah saudara-saudara, pasti di balik pemilihan dan panggilan Allah, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda GPIB, tetap semangat, tetap setia, dan berkarya di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Besar, karena kasih dan setia-Mu kami tetap ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di dalam keadaan sehat, tubuh jasmani rohani yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari hari bahkan bulan demi bulan terus berlalu. Biarlah kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan tidak pernah luntur oleh berbagai macam situasi kondisi apapun yang kami alami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami. Kami adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan disempurnakan oleh Allah. Mampukanlah kami Tuhan sebagai orang-orang pilihan-Mu untuk dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami dalam cara hidup kami berbeda dengan cara hidup dunia ini ya Bapa. Biarlah kami tetap memancarkan terang Kristus dimanapun kami diutus oleh Tuhan, baik melalui perkataan dan juga perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Bapa di surga, pada jam saat ini di dalam doa syafaat kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui segala gumul juang yang dihadapi oleh negeri kami ini. Di tengah-tengah berbagai macam masalah dan pergumulan yang terjadi, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin kami agar mereka tetap tabah dan sabar, berhikmat di dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, dari pusat, daerah, sampai pelosok perdesaan sekalipun, agar dengan kesehatan kekuatan yang terbaik, mereka dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar. Saat ini, negeri kami bahkan dunia ini masih dilanda wabah pandemi virus COVID-19, dan semakin bertambah-tambah jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menangani kesehatan masyarakat, agar mereka dapat menemukan jalan keluar terhadap wabah pandemi virus COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih merajalela di negeri kami. Berkati dan tolonglah para ilmuwan di berbagai macam penjuru, agar mereka dapat segera menemukan vaksin terhadap penyakit corona ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, kami tetap berharap kepadamu, dan dalam pengharapan kami dan doa-doa kami, Engkau akan mendengarkannya ya Tuhan, sehingga ketika vaksin itu ditemukan dan dapat teruji secara klinis dan dapat disebarluaskan di seluruh negeri dan seluruh penjuru dunia ini, setiap pasien dapat diobati dan boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga tenaga medis ya Bapa di negeri ini, bahkan di seluruh penjuru dunia yang saat ini juga sedang bergumul terhadap pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Berikanlah kekuatan yang ekstra bagi mereka semua ya Bapa, di tengah-tengah kenyataan bahwa mereka pun dapat terinfeksi virus COVID-19 ini, dan banyak di antara para medis yang meninggal harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangani pasien virus COVID-19. Biar Engkau memberikan mereka kekuatan iman agar mereka tetap berserah kepadamu Tuhan, bahkan keluarga lepas keluarga mereka tetap mendukung di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi bencana yang terjadi di Masamba ya Bapa, Sulawesi Selatan, di mana terjadi banjir bandang ya Bapa. Engkau tahu kemelut yang terjadi di negeri kami ini, khususnya di daerah Masamba. Biar Engkau memberkati keluarga-keluarga korban, agar mereka mendapatkan kekuatan penghiburan yang daripadamu. Setiap hal yang saat ini melanda dalam kehidupan mereka, bahkan kerugian-kerugian secara fisik atau bangunan, bahkan harta benda mereka yang hilang, biar Engkau juga memberikan keteguhan bahkan kesabaran bagi mereka, sehingga pemerintah boleh mendapatkan jalan keluar dari semua bencana yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan juga khususnya untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, biar Engkau memberkati agar tetap maju dalam iman dan tetap menyuarakan suara kenabian, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB, baik majelis sinode bahkan majelis jemaat yang tersebar di segala tempat. Tuhan memberkati agar kami dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan kami dengan setia. Berkati juga ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, khususnya yang ada di wilayah Mupel Kaltim 2. Tuhan memberkati
agar kami tetap dalam kebersamaan saling membangun satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Sionjang Tenggarong, Tuhan memberkati. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, pendeta, diakan, penatua, unit-unit misioner, poster, bahkan pegawai kantor. Berikanlah kami selalu hati yang taat dan setia kepadamu di dalam menjalankan tugas panggilan, pengutusan, dan pelayanan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, Tuhan berkati kami semua. Berikan kesehatan kekuatan bagi kami ya Bapa. Apabila saat ini kami bergumul dengan sakit penyakit kami, Tuhan tolong kami. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Paulus Batong yang saat ini mungkin masih di luar rumah sakit AWS Samarinda pasca operasi. Bila Engkau yang menghampiri dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau akan menjamah melawan tubuh jasmaninya yang lemah, sehingga ia boleh sehat kembali dan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati penanganan rumah sakit, para dokter, tim medis, bahkan anak-anak yang selalu setia mendampinginya, Tuhan juga menolong mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini masih dalam pemulihan dan pengobatan, yang masih terus memeriksakan diri ke dokter secara rutin ya Bapa. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berkati segala upaya dan usaha mereka untuk kesembuhan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun perkawinan dan kelahiran. Lengkapilah sukacita mereka agar mereka boleh semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berbahagia karena bertambahnya satu anggota keluarga baru dalam kehidupan mereka, khususnya untuk keluarga besar Bapak Gamaliel Manginte, di mana telah lahir dengan selamat anak ketiga seorang putri. Biarlah Engkau memberkati ibu dan juga anak yang melahirkan, agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu dalam gumul juang mereka yang bekerja berkarya sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri, yang bekerja sebagai seorang petani. Tuhan berkati tugas pekerjaan mereka. Bahkan bagi mereka bergumul, masih dirumahkan, bahkan juga di PHK dampak COVID-19, berikan mereka kesabaran agar mereka mampu menghadapi situasi ini dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berkati kepala keluarga yang tidak dapat pulang ke rumah mereka karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan adanya virus corona ini. Berikan mereka ketabahan, kesabaran, karena akan tiba waktu Tuhan yang akan mempertemukan mereka kembali dalam kasih dan setia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas pada minggu pagi ini, prokantor, pemain organis, editor, kameramen, semua kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yeah.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepada. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Salam sejahtera kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda GPIB dimanapun kita berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, karena Gerakan Pemuda GPIB tepatnya pada tanggal 15 Juli 2020 menapaki usia yang ke-70 tahun. Pemuda adalah generasi penerus dan tonggak gereja. Kiranya Gerakan Pemuda GPIB semakin bertumbuh dalam iman, memelihara dan meneruskan karya Kristus agar menjadi berkat bagi sesama, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalan-jalan ke tanah Borneo, jangan lupa mampir ke Pulau Kumala, Dirgahayu ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Tetap bersemangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong mengucapkan Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Kiranya di usia ke-70 tahun ini Pelkat Gerakan Pemuda GPIB semakin dewasa dan kuat di dalam iman, serta menjadi contoh yang benar dimanapun kalian berada. Hadirlah sebagai pelayan untuk melayani, bukan dilayani. Hal ini tidak mudah dilakukan, bahkan sangat sulit. Namun, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, walaupun harus berjalan sendiri. Karena pertanggungjawaban kita
bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Teruslah berkarya, baik di gereja, di masyarakat, maupun di mana saja kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar pemuda? Kami dari pengurus Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jadilah pemuda yang terus berkarya dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Pelkat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani untuk Pegaus tawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk Pegaus tawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Pegaus tawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Pegaus tawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk Pegaus tawi. Yang berliku dan menyesal, amani untuk Pegaus tawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Pegaus tawi. Bila damai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat ulang tahun kepada Lekat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. Shalom, apa kabar pemuda? Kami dari pengurus Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jadilah pemuda yang terus berkarya dalam pelayanan gereja dan masyarakat garda terdepan. GPIB hadir dalam karya pemuda andalan tanah air Indonesia melalui sikap, perilaku, tutur kata kita. Dimanapun Tuhan pakai dan tempatkan kita